Mancing iwak nang pinggir kali. Cakep. Dibaturi segelas kopi. Cakep. Timbangane galau lan lor ati. Cakep. Mending sinau bareng Dititeni. Halo Sobat Dititeni, di episode kali ini kita kedatangan teman-teman dari S1 Pendidikan Sejarah, yaitu mahasiswa-mahasiswa yang super duper keren nih. Wah, luar biasa sekali narasumber kita pada sore hari ini. Nah, tentunya bersama dengan teman-teman kita ini diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi seluruh mahasiswa Pendidikan Sejarah UNESA untuk semakin berprestasi ke depannya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita panggil Mas Gale selaku Duta Visipol 2024 Universitas Negeri Surabaya dan Mbak Rina selaku Yuk Sidoarjo 2025. Sangatlah luar biasa sekali ya prestasi yang digelar oleh kakak-kakak ini. Kalau boleh tahu kesehariannya tuh sekarang sedang ngapain aja, sibuk apa? Kuliah mungkin atau jalan atau gimana? Oke, mungkin dari saya sendiri ya. Nah, dulu untuk yang wajarnya sebagai mahasiswa ya, yang pasti berkuliah dong. Sekarang menempuh di Pendidikan Sejarah UNESA semester 4 dan juga sekarang sedang organisasi pasti dan juga paguyuban Duta Visipol 2024 ini, kemudian juga untuk kesibukan lain di organisasi kampus itu ikut mengurus UKM, kegiatan kerohanian Katolik di Universitas Negeri Surabaya. Keren sekali ya Kak Aji. Jadi ternyata selain berprestasi, Mas Gal ini sangat aktif di kampus. Benar sekali. Benar-benar role model sekali nih Mbak Nana. Bagaimana sama Karina? Untuk saya sendiri tuh, karena kan kita mahasiswa S1 Pendidikan Sejarah ya. Yang pasti tuh saya berkuliah di S1 Pendidikan Sejarah ini, saat ini sudah semester 4. Terus selain di samping kuliah ini, saya juga aktif di paguyuban Yuk Sidoarjo sendiri. Wah, keren banget. Untuk Kak Gale dan juga Kak Rina ini benar-benar keren banget, benar-benar representasi dari mahasiswa Pendidikan Sejarah UNESA yang sangat keren dan patut untuk dicontoh oleh seluruh mahasiswa. Inspiratif banget deh pokoknya buat generasi muda yang dimana kita semua memang harus ya guys mempertahankan prestasi. Betul. Jadi kita selain belajar, tapi kita juga bisa menjadi seorang yang membanggakan untuk diri kita sendiri dan untuk alma mater kita tentunya. Nah, seperti yang tadi telah dijelaskan bahwasannya Mas Gali dan juga Mbak Rina ini merupakan bagian dari Duta Visipol 2024 dan GoYuk 2025. Nah, boleh diceritakan nih pengalaman awal teman-teman mengenal Duta Visipol dan GoYuk Sidoarjo. Iya. Oke, untuk dari saya sendiri, yang pasti untuk mengenal pertama nih, saat mahasiswa baru, pasti kan di Prodi Pendidikan Sejarah ada juga sebelumnya cutting sebelumnya ikut Duta Visipol juga, dan itu awal pertama kali tahu ada Duta Visipol dulu masih Duta Vis. Sekarang Duta Visipol karena ganti nama. Nah, itu yang pertama, awal pertama. Kemudian awal tahu kalau ada pemilihan Duta Visipol 2024 ini, saat itu saya dipilih sebagai delegasi oleh program studi dan cukup menarik ketika saya sebelumnya bukan ada latar belakang pageant di dunia pageant atau seperti duta-duta tersebut, tapi karena ingin mencoba hal baru, akhirnya ya saya iakan dan menerima tantangan tersebut. Itu sih untuk awal pertama. Berani banget ya Kak. Jadi teman-teman kalau punya bakat itu harus dikeluarkan. Bener, nggak usah ragu-ragu guys, tenang aja. Yuk Rina? Oke. Kalau aku tuh sebenarnya tahu GoYuk Sidoarjo ini udah dari kecil ya. Jadi dari kecil itu ada ke kelas SD itu yang ikut GoYuk Cili gitu. Terus tuh saya ingin gitu. Oh, aku pengen nih ikut ini. Tapi situasi waktu itu masih belum memungkinkan. Terus kemudian di tahun 2024 ini
di Sporapar Kabupaten Sidoarjo ini punya program baru yang namanya tuh Satu Desa Satu Duta Wisata. Ya, Keren ini. ya itu jadi saya dipilih oleh desa saya untuk menjadi perwakilan ke Satu Desa Satu Duta itu, kemudian maju menjadi finalis Guyuk Sidoarjo tahun 2025. Keren banget gak sih Kak Haji? Keren Bener banget. banget. Oke. Selanjutnya merupakan motivasi nih Kak. Motivasi terbesar ya untuk Duta Gali dan juga Yuk Rina untuk menjalani program Duta Visipol dan juga Yuk ini apa ya? Mungkin bisa Karina, Yuk Rina terlebih dahulu. Oke, untuk motivasi pertama sih, ini ya, saya kan biasa tuh mahasiswa kupu-kupu gitu. Jadi saya tuh pengen nambah kegiatan gitu, Iya. selain di luar kampus gitu kan. Kan kalau di kampus tuh kayak, apa ya, gini aja gitu. Itu saya pengen nambah kegiatan baru di luar kampus. Terus juga untuk motivasi utamanya tuh ini sih, pariwisata di Sidoarjo tadi. Iya. Wisata itu apa ya? Sebuah bidang yang benar-benar luas nggak sih Kak? Iya, luas, bener banget. Hmm, Perlu dipromosikan lagi karena kan orang-orang tuh kalau bicara tentang Sidoarjo, kita tuh taunya industri Iya. atau tambaknya gitu. Iya gitu aja. Jadi lebih diperkenalkan lagi gitu maunya pariwisata di Sidoarjo ini. Boleh tahu yang sekarang digagasin oleh Yuk Sidoarjo itu pariwisata apa ya? Mau dikembangin misalnya kurang terkenal tapi mau dikembangin untuk tahun ini. Oke, kalau tentang pariwisata yang akhir-akhir ini lagi lagi di hype banget promosinya tuh sebenarnya semuanya, tapi ada satu tuh yang paling baru dan nggak paling baru juga sih. Maksudnya banyak orang yang belum tahu tuh ada Pulau Lusi. Pulau Lusi ini itu pulau yang terbentuk dari endapan lumpur lapindo. Jadi ya kan kalau lumpur lapindo itu dikeruk ya, terus dibuang di suatu daerah. Nah itu tuh lama-kelamaan menumpuk tuh jadi pulau gitu loh. Baru tahu ini saya. Iya, makanya itu kan. Iya, begitu. Jadi ternyata tuh kok bisa di situ tuh ada biota-biotanya seperti hewan atau tumbuhan yang cuman bisa hidup di situ gitu kan. Karena kita tahu kan lumpur lapindo itu kan ini ya, bukan lumpur yang bagus gitu ya, kayak mungkin dia tuh asam atau panasnya juga gitu. Terus juga kalau mau dari situ tuh cuman bisa lewat satu akses namanya itu wisata Bahari Telocor. Harus lewat situ karena perlu naik speedboat dulu gitu. Wisatanya berupa seperti apa ya Kak? Kayak jalan-jalan taman atau gimana? Iya. Itu tuh lebih ke ini ya, wisata edukasi history ya. Iya. Jadi tuh itu kayak kalau mungkin teman-teman di sini pernah ke hutan mangrove. Ya pernah. Iya. Nanti dia tuh bentuknya seperti itu. Oke, mungkin bisa dilanjutkan dari Duta Gali ini. Oke, tadi pertanyaannya tentang motivasi ya. Iya. Motivasi ikut sebagai pemilihan Duta Visipol 2024. Tadi sempat saya singgung sedikit ketika saya jadi delegasi, walaupun saya nggak ada latar belakang dunia pageant atau ikut pemilihan seperti ini, tapi saya melihat peluang di sana. Saya melihat, kelihatannya ada potensi nih, saya ikut untuk pemilihan ini. Dengan saya coba cari tahu kayak gimana sih dunia pageant seperti apa, dengan lihat-lihat kompetisi lain gitu ya. Akhirnya menjawab tantangan itu tadi, melihat peluang, ada potensi diri saya dan menjawab tantangan dia. Akhirnya mau menjalani proses pemilihan itu dari tahap wawancara dan akhirnya jadilah puji Tuhan finalis pada saat itu. Dan ya itu yang cukup menarik ketika mencoba hal baru sih yang jadi motivasi saya untuk ikut pemilihan Duta Visipol 2024. Mungkin bisa diceritakan kembali Kak, yang menjadi apa ya, kayak semisal persiapannya. Iya, persiapannya Kan, penting banget ya. Duta Gali tadi menyatakan bahwa ini baru pertama kali. Iya, Nah, deg-degan mungkin banget. selain tadi menonton kegiatan-kegiatan pageant, itu apa aja sih yang dipersiapkan sebelum Duta Visipol? Oke, yang pasti secara internal diri sendiri ya pasti mentalnya ini bisa nggak ini mau dalam berkompetisi apalagi di bidang baru dunia pageant, mentalnya harus disiapkan. Dan juga tentang tadi melihat dunia pageant, kompetisi lain, itu bagaimana groomingnya kita,
terus juga sempat diajari, ada pendampingan juga dari program studi juga pendidikan sejarah, bagaimana catwalk-nya, modelingnya, bagaimana attitude-nya kita sebagai duta, itu menjadi bekal dari kami juga sebagai delegasi untuk maju untuk pemilihan Duta Visipol 2024. Gitu. Jadi buat teman-teman mahasiswa S1 Pendidikan Sejarah, kalau teman-teman ingin berprestasi dalam bidang apapun, jangan ragu, jangan sungkan ya Kak Nana ya. Iya, benar banget. Karena program studi kita akan mendampingi. Benar. Lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Nah, mengenai pigeon ya Pak, itu pasti kan ada karantina ya. Nah, boleh nih diceritain pengalaman paling menarik sama karantina atau pengalaman lucu, horor, whatever ya terserah. Mungkin dari saya untuk secara singkat untuk tahapan-tahapannya karantina ini ya, singkat aja ya. Pertama ada pra-karantina, sebelum karantina itu ya kita ngobrolin dari finalis dan teman-teman duta sebelumnya itu tentang kesepakatan-kesepakatan sama program karantina nanti. Nah, setelah karantina ya pasti ada materi-materi yang luar biasa, kita dikasih wawasan baru tentang materi public speaking, grooming itu tadi, terus modeling juga, catwalk, dan pasti kita ada unjuk bakat. Nah, itu. Gimana nih Kak unjuk bakatnya? Nah, unjuk bakat kita setiap finalis diberikan kesempatan untuk unjuk bakat dan salah satu yang saya tampilkan adalah yaitu sebagai monolog, pentas monolog di saat unjuk bakat. Terus selain itu kan juga diajari ada 4B, yaitu brain, beauty, behavior, dan brave. Nah, itu jadi tidak hanya look-nya aja yang bagus, good looking, tapi juga brain-nya ada brain itu kan, kita pemikirannya diasah di sana dengan kita membuat advokasi kita dan pada saat karantina kita presentasikan kepada juri pada saat itu. Itu sih. Mungkin bisa dilanjutkan dari Rina. Oke, tadi kan sudah disinggung sedikit sama Duta Gali tentang brain, beauty, behavior, sama brave. Itu tuh sebenarnya 4 itu tuh kalau orang bilang tuh prinsip dasarnya kalau mau jadi duta. Oh, gitu. Ya. Iya. Jadi selain duta ini kan pageant ya. Orang-orang taunya duta ini pageant, tapi sebenarnya duta itu nggak sekedar pageant aja, tapi di sini kita juga punya behavior di mana kita tuh dilihat attitude-nya kita saat menemui orang, saat kita berbicara sama orang gitu. Terus ada brain. Kita kan duta ini kan sebagai representasi. Istilahnya itu mukanya dari sebuah yang direpresentasikan gitu kan. Betul. Jadi kita tuh juga harus tahu segala sesuatu tentang apa yang kita representasikan gitu. Terus behavior, cara kita beretitude, sama beauty itu pasti bukan karena cantiknya aja ya. Karena beauty itu nggak cuma dilihat dari cantik, tapi bagaimana kita membawakan diri gitu. Untuk keseruan selama karantina ya, kurang lebih sama Duta Gali, saya juga ada diberi penguatan-penguatan oleh materi yang luar biasa, seperti saat itu pernah didatangi oleh Ibu TPPKK ke Kabupaten Sidoarjo, terus ada juga Ketua DPR di Kabupaten Sidoarjo gitu. Lalu juga diberi kesempatan untuk memberikan inovasi kepada pariwisata Sidoarjo yang akan dilakukan ke depannya gitu. Banget, beneran benar gak sih Kak? Bener banget. Jadi mungkin setelah ini aku mau ikut juga nih. Boleh. Duta apa Kak? Nggak tahu. Oke, kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, tadi kan udah diceritain nih beberapa keseruan-keseruan mulai dari awal, kemudian karantina, sampai pada akhirnya bisa menjadi finalis. Nah, mungkin boleh diceritakan apakah ada nggak sih kendala dari Kak Gali maupun Kak Rina selama berjalannya kompetisi mulai dari karantina itu tadi sampai grand final? Mungkin dari Kak Rina terlebih dahulu. Oke, untuk struggle ya. Ini kan saya tuh sama kayak Duta Gali, saya tuh bener-bener pertama kali banget buat masuk ke dunia pageant ini. Jadi struggle-nya tuh pasti ada, seperti kayak saya tuh sebelumnya juga nggak tahu-tahu banget, tapi setelah ikut sini jadi saya lebih tahu tentang pariwisata di Sidoarjo gitu. Terus struggle-nya juga mungkin karena karantina ini kan menguras waktu dan tenaga ya. Jadi kita tuh mungkin saya agak sempet drop sedikit gitu, tapi itu balik lagi ke saya buat jaga kesehatannya saya gitu sih. Oke, mungkin bisa dilanjutkan. Oke, untuk kendala dan tantangan sendiri untuk saat karantina
Yang sama tadi sudah disampaikan ke sama Yuk Rina tadi adalah tenaga dan waktu. Kita sempatkan tenaga dan waktu karena pada saat itu cukup setiap hari lah, hampir seminggu itu karantina, walaupun kalau di Duta Visual tidak secara full 1 hari untuk karantina, tapi ya kita ada hal-hal lain lah, kegiatan-kegiatan lain yang harus kita ada tanggung jawab lain juga kita sempatkan. Jadi sempat pada saat itu ada 3 kegiatan di 1 hari, itu Wah, itu. paginya ada karantina, terus ada acara di Lidah, pada saat itu ada acara UKM tadi, Iya. terus ada malamnya itu ada kelas public speaking dari Duta Visipol juga. Jadi cukup menguras tenaga, tapi kalau dari saya yang saya pegang itu ada kata-kata finding God in all things, jadi menemukan Tuhan di setiap hal. Jadi dengan support dari keluarga, tapi juga dengan Tuhan hadir di setiap kegiatan kita, proses kita pasti dikuatkan untuk setiap progresnya. Itu sih. Jadi time manajemennya terus dan juga kepercayaan akan hadirnya Tuhan di jalan-jalan yang kita lalui itu sangatlah penting ya. Betul sekali nih Kak. Jadi setiap ada jalan yang suka pasti kita akan menemukan kemudahan. Karena itulah kita bisa melihat dari perjuangan Kak Gali maupun Kak Rina bahwasanya kesulitan itu bukan menjadi penghalang bagi kita untuk menjadi seorang yang berprestasi. Oke, kita bisa lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Nah, seperti yang tadi dijelaskan oleh Kak Gali dan juga Kak Rina, setelah teman-teman menjadi finalis tentu akan tergabung ke dalam paguyuban, entah itu paguyuban Duta Visipol maupun paguyuban Tuyuk Sidoarjo. Nah, mungkin boleh diceritakan nih pengalaman teman-teman di paguyuban tersebut. Mungkin bisa dimulai dari Kak Gali. Oke. Benar tadi setelah jadi finalis dan grand final, akhirnya ada paguyuban Duta Visipol 2024. Kebetulan pada Desember kemarin sudah serah terima jabatan dari Duta Vis 2023 ke 2024, Visipol 2024. Dan ini jadi, kalau dari saya ini sebuah keluarga baru bagi saya. Itu yang menarik karena hal baru di dunia ini, dan ketika teman-teman saling support di sana dari finalis-finalis lain dan jadi paguyuban, itu yang membuat saya jadi semangat juga untuk menjalani masa bakti ke depan, 1 tahun ke depan jadi Duta Visipol 2024. Dan yang pasti nanti sebagai paguyuban, kita sebagai representatif fakultas itu juga berdampak bagi fakultas sendiri, dan ini kita mencoba menyusun program-program yang akan kita laksanakan ke depan masa bakti. Itu sih. Saya lihat dari Instagramnya Kak Gali memang sering banget ya upload sama teman-teman sepaguyuban. Itu benar-benar ini mereka, saya pikirnya ya kayak kekeluargaannya itu bagus banget. Terus kalau pakai baju selalu sama-sama kayak putih-putih terus, kadang putih jeans. Saya ngikutin Duta Visipol karena waktu itu saya juga sempat daftar kan juga sama Kak Gali. Nah itu sebuah pengalaman yang sangatlah berharga gitu saya, dan sangatlah oke banget. Boleh yuk Rina. Oke, untuk paguyuban sendiri ya. Jadi paguyuban ini tuh kan terdiri nggak cuma dari angkatan saya, tapi juga ada senior-senior angkatan lainnya. Dan pasti sama kayak Duta Gali tadi, ini tuh keluarga baru bagi saya. Tapi keluarga yang paling dekat itu kan angkatan saya. Jadi saya tuh berusaha bonding lagi sama senior-senior di atas saya gitu. Terus untuk kegiatannya, paguyuban GUI Sidoarjo ini juga punya beberapa program kerja yang biasanya tuh menyangkut umum juga. Selain itu kita juga mempromosikan pariwisata di Sidoarjo pastinya. Oke. Jadi ternyata menjadi seorang mahasiswa berprestasi itu nggak cuma tentang prestasinya aja nih teman-teman. Kita bisa kenal sama banyak orang, kita bisa ketemu sama orang baru. Di kalangan yang berbeda-beda tentu saja ya Kak. Sehingga selain kita dapat prestasi, kita juga dapat insight baru dari orang-orang. Betul sekali. Tapi mengenai kesulitan ya, ini kan kalian itu kan punya partner ya, benar kan, punya partner ya. Bagaimana cara kalian itu kayak memiliki bukan bahasanya ya, lebih tepatnya kita punya chemistry. Nah, chemistry-nya itu bagaimana cara membangun chemistry dengan partner kalian? Boleh? Mungkin yuk Rina terlebih dahulu. Oke.
Jadi ini kan kita sempat menghabiskan waktu bersama karantina itu kan nggak sebentar ya. Iya. Jadi selama karantina itu saya mengusahakan sama gunya waktu itu saya tuh sebanyak mungkin interaksi sama beliau. Saya juga eh, lebih banyak ngobrolnya tuh nggak cuman ngobrol santai aja, kita tuh juga tanya kamu ada struggle kah hari ini? Kalau kamu susah nggak? Kayak bisa nggak gitu. Dan itu kita juga bondingnya lewat bercanda juga sih kan. Iya dong, pasti dong. Kayak kalau kita ngomongin hal yang formal terus kan nggak bisa gitu, bondingnya nggak kejalin gitu kan. Nah itu tadi buat chemistry-nya, sama juga sering ngobrolin hal pribadi juga. Mungkin bisa dilanjutkan ke kita. Oke, sebenarnya sama. Yang pasti untuk pasangan ya itu kan selama karantina itu kita bareng-bareng terus. Juga kita pasti harus bonding di sana dan selama karantina berdua, dan yang pasti tadi juga kita ngobrol, kita bagaimana sharing, bagaimana struggle-nya, apa yang perlu dibantu, dan sebenarnya nggak hanya pasangan juga, kita semua bonding satu angkatan, dalam artian satu pemilihan, finalis bonding, akhirnya ya saling support, itu yang paling pasti, sehingga kita ada yang lebih, mungkin teman-teman finalis yang lain ada yang lebih sudah tahu tentang dunia pageant ini, tapi dia mau membantu nih, kayak saya dan mungkin teman-teman lain yang baru gabung, sehingga kita nggak mau sukses sendiri, tapi kita sukses bersama, itu sih. Komplit banget nih Kak, selain dapat prestasi, dapat teman baru, dapat insight baru, dapat ilmu baru juga. Jadi teman-teman yang mau berprestasi jangan ragu, jangan sungkan, ayo berprestasi bersama-sama. Terutama di dunia pageant ya teman-teman. Ya. Karena mungkin banyak orang yang ini ya kayak underestimate gitu Kak, mengenai duta-duta atau kedutaan kayak buat apa sih, buat apa gitu. Nah, menurut Kakak bagaimana agar orang-orang tersebut itu mungkin bisa apa ya, pemikirannya itu dirubah agar lebih kayak oh ternyata duta itu kayak gini ya gitu. Apakah ada sebuah kayak apa ya, insight gitu untuk mereka? Mungkin Duta Gali. Oke, tadi sempat dibahas tentang B ya tadi ya. Iya. Brain, beauty, behavior, dan brave. Nah, sebenarnya mungkin stigmanya teman-teman tentang duta dan lain itu kan tentang good looking, harus good looking, seperti itu. Jadi pandangannya yang bisa masuk ke duta atau seperti apa dunia pageant itu ya yang good looking. Nah, sebenarnya beautiful itu nggak hanya di depannya sahabat, di dalamnya juga. Tuh, seperti juga brain juga, ini kan tentang pemikiran teman-teman. Nah, ini kan duta nggak hanya, banyak sebenarnya duta apa yang mungkin bisa teman-teman pilih nih yang sesuai bidang teman-teman. Mungkin ada sejarah, mungkin ada duta yang di bidang sejarah atau tentang pendidikan, duta pendidikan. Jadi nggak hanya lingkupnya itu bisa luas sesuai potensi teman-teman. Jadi mungkin stigma hanya beauty-nya aja tuh bisa dirubah dengan pemikiran-pemikiran teman juga masuk ke dunia pageant tersebut. Gitu sih. Sekarang boleh dilanjut ke Rina. Oke, kalau untuk stigma tadi sama sih kayak Duta Gali, kan orang-orang tuh kenalnya kalau duta tuh harus cantik, harus tinggi, harus bla 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 gitu. Sebenarnya tuh itu balik lagi ke kita ya. Kita tuh membuktikan kalau duta ini nggak cuman jadi pajangan, cuman cantik gitu, enggak. Tapi kita membuktikan dengan cara wawasan kita tadi. Tuh, karena kan unsur dari 4B tadi, brain, beauty, behavior, sama brave. Jadi kita tunjukkan dari sisi brave sama brain-nya tadi. Itu sih. Pertanyaan selanjutnya yaitu apakah terdapat relevansi ya dari kegiatan ini dengan bidang sejarah, misalnya seperti pelestarian budaya ataupun cagar budaya? Boleh dijelaskan dari Kak Rina terlebih dahulu. Oke, kalau itu tentu saja ada ya. Karena kan kita ini bidangnya itu pendidikan sejarah. Dan wisata itu nggak cuma sekedar buat have fun, sejarah. Kayak di Sidoarjo sendiri itu kan, mungkin banyak yang belum tahu, di Sidoarjo tuh banyak banget pabrik gula. Itu tadi, terus juga ada candi-candi yang
yang perawatannya tuh bagus dan juga tuh punya sisi sejarah yang bisa untuk dikupas lagi gitu, seperti Candi Pari, Candi Dermo, Candi Sumur, dan banyak lainnya gitu. Terus di Sidoarjo juga ada situs prasasti itu tuh yang ada di Kecamatan Krian gitu. Ini baru tahu ya kalau saya di Krian ada prasasti. Iya. Jadi cukup menambah insight kita juga Iya. bahwasannya ternyata daerah-daerah kita itu banyak banget loh tempat yang bisa dijadikan sebagai potensi wisata, baik sebagai wisata edukasi maupun sebagai hiburan. Terima kasih. Berikutnya adalah Duta Gali, mungkin bisa. Oke, untuk Duta Visipol sendiri sebenarnya secara eksplisit untuk nyambung ke pendidikan sejarah atau tentang cagar budaya dan lain tidak ada. Tapi kan kita sebagai representatif Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, dan di dalamnya fakultas tersebut ada pendidikan sejarah salah satunya. Nah, untuk itu programnya pasti kita akan mengenalkan program-program studi yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Indonesia ini sendiri. Dan kita mencari powernya nih, tasnya atau powernya di setiap prodi itu apa. Salah satunya ada di pendidikan sejarah ini juga kan ada lab sejarah tentunya salah satunya, dan sejarah ini sendiri. Nah, mungkin dari Duta Visipol mungkin di kedepannya ada program-program yang akan mengenalkan power-power dari program studi khususnya di pendidikan sejarah ini. Itu sih. Oke, tadi udah banyak banget nih cerita-cerita yang sudah disampaikan dari Rina dan juga dari Duta Gali. Nah, aku ingin minta Rina dan juga Duta Gali untuk memberikan tips and trick dan juga harapan kepada mahasiswa pendidikan sejarah UNESA. Mungkin bisa dimulai dari Duta Gali. Oke, tips and trick dan harapan ya. Sebenarnya yang paling utama dari pengalaman saya sendiri juga karena mau mencoba itu sih hal baru. Ketika teman-teman ini kan pasti ada rasa ingin, apalagi mahasiswa, kita masih muda, cobalah kita mau explore diri kita, gitu ya. Salah satunya nggak cuma di bidang pageant ini kan, tapi juga bidang-bidang lain. Mungkin pengen di pendidikan dan atau sosial dan lain-lain itu karena sebagai mahasiswa dan juga orang muda juga, ayo kita mau berdampak dari diri kita untuk keluar juga. Dan dengan begitu, dengan mau mencoba ini tadi, kita bisa dapat relasi baru, terus juga ada ilmu baru, wawasan baru, insight baru yang tidak hanya berdampak untuk diri kita, untuk upgrade kita diri sendiri, tapi juga untuk keluar. Dan harapannya teman-teman juga mungkin mahasiswa baru pendidikan sejarah mau mengeksplor dirinya, potensinya di mana sih? Nggak hanya di bidang sejarah, bisa dikolaborasikan di bidang-bidang lain. Itu sih untuk dari saya. Selanjutnya yuk Rina. Kalau dari aku sih, yang pasti kita kan generasi muda ya, kita tuh jangan sampai pernah menyerah untuk mengeksplorasi hal-hal baru. Karena mungkin ada yang beranggapan, nggak mau mulai, males, gitu. Itu jangan kayak gitu, kita tanamin prinsip-prinsip yang, oh ini hal baru, ini bisa jadi sarana pengembangan diriku gitu kan. Kalau juga misalnya ada yang, misalnya kayak saya sendiri kan dulu nggak pernah pageant gitu, terus tuh saya ikut ke Guyuk Sidoarjo ini tuh saya jadi dapat pengetahuan baru, dapat relasi, dapat juga ilmu-ilmu baru gitu kan. Itu juga bisa jadi ajang saya buat mengembangkan diri gitu. Jadi saya lebih percaya diri untuk bicara di depan umum seperti ini gitu. Terus untuk harapannya semoga mahasiswa pendidikan sejarah tuh jangan cuman stuck di situ-situ aja, tapi juga explore lagi, keluar. Kita tuh juga tunjukin kalau sejarah tuh bisa gitu. Kita juga jangan lupa bawa esensi sejarah di setiap kegiatan yang kita lakukan gitu. Baik, jadi mungkin untuk teman-teman mahasiswa pendidikan sejarah UNESA, seperti yang telah disampaikan sebelumnya, jangan pernah berhenti untuk mencoba, jangan pernah berhenti untuk berjuang, dan tentu saja sebagai mahasiswa pendidikan sejarah kita nggak kalah sama teman-teman yang lainnya. Kita punya potensi, kita bisa menjadi mahasiswa yang berprestasi dan luar biasa. Sayang sekali waktu yang kita dapatkan sudah habis. Jadi demikian episode Diti Tani pada kali ini. Saya Darmantur Azza Malik. Saya Ajita Pranugraha Sebagai host dari Diti Tani. Salam.